Yo, para Wibu No Lovers, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Mereka Siapa. Nah, di segmen Mereka Siapa kali ini gitu kan, gue mau bahas apa yang gue janjiin ke lu pada, yaitu pembahasan dari 10 iblis terkuat di High School DxD. Tapi ini versi gue ya, soalnya isi Bumi Sensei nggak ngasih list tentang 10 iblis terkuat. Dan kayaknya udah lama banget gitu ya gue nggak bahas tentang High School DxD. Jadi ya gue bahas aja gitu di video kali ini. Nah, buat lo pada yang pengen ngedukung gue lebih jauh, lo bisa donasiin duit jajan lo ke Saweria gue yang linknya gue taruh di deskripsi. Oke lah cuy, daripada gue banyak bacot gitu, mending kita langsung aja lah ke pembahasannya. Gue bahas dari peringkat 10 dulu ya. Nah, peringkat 10 itu ada si Zekram Bael. Zekram adalah pemimpin klan Bael saat ini dan dialah yang menjadi guru Sirzet, Sereval, Ajuka, dan Falbium sewaktu mereka muda. Diketahui kalau Zekram yang memegang kendali politik di Underworld, bahkan pengaruh politiknya lebih kuat daripada Sirzet, karena dia yang mendirikan fraksi Great King setelah perang saudara antar iblis. Sebagai seorang politikus, udah jelas kalau Zekram pernah melakukan pembunuhan untuk hal politik. Dan yang dia bunuh adalah Celeria Belial yang dibunuh sama Zekram karena mengetahui tentang King Peace. Tapi itu hanyalah masa lalu karena kayak yang udah ditunjukin kalau Zekram mengakui orang-orang yang lebih kuat darinya kayak Issei, Sirzet, Ajuka, dan yang lainnya. Zekram memang berada di fraksi anti Satan, tapi udah diperlihatkan kalau dia punya rasa hormat yang tinggi terhadap keturunan asli Satan kayak Vali, Ingvild, dan yang berbagainya. Sebagai seorang iblis murni, terlebih lagi Zekram adalah iblis generasi pertama, jelas jumlah demonic powernya sangat abnormal yang gak bisa dijajarin sama iblis-iblis murni generasi zaman sekarang. Dan sebagai pemegang nama Bael, Zekram memiliki kekuatan Power of Destruction karena Power of Destruction emang kekuatan asli yang dimiliki sama klan Bael. Sirzet dan Rias bisa punya Power of Destruction karena ibu mereka yang berasal dari klan Bael. Iblis terkuat peringkat 9 adalah Ingvild Leviathan. Ingvild diketahui sebagai keturunan asli klan Leviathan, tapi dia sama kayak Vali yang setengah manusia. Ingvild merupakan queen dari Pirates Issei yang pertama kali bertemu dengan Issei di air mancur, tempat dimana Issei dulu dibunuh sama Reynare. Yang mungkin sosok Ingvild mengingatkan kembali Issei akan Yuma, pacar pertama Issei, atau Reynare yang menyamar sebagai Yuma. Ingvild digambarkan sebagai gadis lembut yang suka menyanyi, bahkan Issei pertama kali ketemu Ingvild sewaktu Ingvild sedang bernyanyi. Sebagai keturunan asli Leviathan, Ingvild jelas memiliki demonic power yang sangat abnormal, yang menurut Roseways tingkat demonic power yang dimiliki sama Ingvild itu setara dengan Paramount. Dan meski tanpa latihan, Ingvild diketahui memiliki kontrol demonic power yang cukup sempurna, dan Roseways mencatat bahwa Ingvild adalah seorang jenius dalam masalah kontrol demonic power. Sebagai keturunan Leviathan, dia memiliki skill bawaan yang bernama Sea Servant of the End, yang memungkinkan Ingvild untuk mengendalikan lautan dan air. Dalam kekuatan penuhnya, Ingvild bisa memanipulasi lautan untuk menyebabkan tsunami yang bisa menenggelamkan satu kota. Sebagai seorang queen dari Issei, Ingvild bisa meningkatkan kemampuan fisiknya berdasarkan bidak Rook, meningkatkan kecepatannya berdasarkan bidak Knight, dan meningkatkan kekuatan sihirnya berdasarkan bidak Beast Hope. Selain itu, Ingvild juga didukung dengan Nereid Kyrie yang merupakan secret gear Longinus yang cocok dengan kemampuan skill bawaan klan Leviathan, karena Nereid Kyrie juga memiliki kemampuan untuk mengendalikan laut. Jadi, skill Sea Servant of the End semakin diperkuat dengan Nereid Kyrie yang tadinya Ingvild cuma bisa menenggelamkan satu kota, jadi bisa nenggelamin satu negara dengan bantuan Nereid Kyrie. Selain bisa mengendalikan lautan, Nereid Kyrie juga bisa memberikan buff atau debuff kepada seekor naga. Hal itu udah terbukti di mana Ingvild bisa melemahkan mode Cardinal Crimson Promotion milik Issei serta memperkuatnya. Serta Nereid Kyrie juga bisa memberikan aura dan kekuatan naga pada naga air yang dibuat sama Ingvild dengan air laut. Iblis terkuat peringkat 8 adalah Gravia Lucifuge. Gravia adalah queen terkuat yang diketahui saat ini, dan dia adalah queen dari Sirzet serta istri dari Sirzet. Diketahui kalau pada masa mudanya Gravia berpihak pada fraksi Old Satan, tapi berubah haluan ke fraksi anti Satan karena rasa cintanya kepada Sirzet. Ya, emang dah cinta itu buta ya. Dikatakan kalau pada masa perang saudara, Gravia adalah salah satu iblis yang berdiri di garis depan.
Kemampuannya yang dikatakan sebagai queen terkuat nggak perlu diragukan lagi karena udah banyak bukti yang menunjukkan seberapa kuat si Gravia menjadi queen dari Seer Z dan memegang gelar sebagai queen terkuat di Underworld. Dan sebagai keluarga Lucifuge yang merupakan salah satu klan iblis terkuat di Underworld, Gravia merupakan salah satu iblis ekstra yang memiliki demonic power dengan jumlah yang gak logis. Kalau Raja Iblis itu ada lebih dari 4 waktu zaman pemilihan Raja Iblis, Gravia pasti akan masuk ke posisi kelima. Karena dia merupakan iblis terkuat peringkat 5 setelah Cereval. Bahkan gitu kan, di volume 25 bersama dengan Asia dan Fafnir, dia bisa bertarung imbang melawan Artemis yang merupakan dewa Olympus dan salah satu dewa kuno yang kekuatannya nggak perlu diragukan lagi. Gravia sebagai keluarga Lucifuge memiliki sihir ciri khas keluarga Lucifuge, yaitu sihir berelemen es. Gravia juga merupakan queen dari Seer Z dan merupakan queen terkuat di Underworld, yang membuatnya pasti bisa meningkatkan kemampuan berdasarkan evil piece lainnya, kayak meningkatkan kekuatan fisik dan durability berdasarkan bidak rook, meningkatkan kecepatan berdasarkan bidak knight, atau meningkatkan kekuatan sihir berdasarkan bidak bishop. Iblis terkuat peringkat 7 adalah Equilt Lucifuge. Buat yang cuma nonton animenya doang, gak baca LN-nya, pasti banyak yang gak tahu siapa itu Equilt. Equilt adalah adik dari Gravia yang punya kelainan siskon sampai-sampai dia tuh nyulik Crosswiz karena mirip sama Gravia. Di volume 17 dikasih tahu gitu kalau di satu sisi Equilt masih mencintai Gravia, tapi di sisi lain dia sangat membenci Gravia yang ninggalin dia sendirian. Equilt digambarkan sebagai sosok pria ikemen yang cerdas, licik, dan manipulatif. Dia sangat setia kepada keturunan asli Lucifer, bahkan sampai ke tingkat fanatik, yang kemungkinan dia bisa aja jadi pelayan dari Vali ke depannya karena kesetiaannya sama keturunan asli Lucifer. Equilt sebagai seorang iblis murni dan adik dari Gravia jelas memiliki demonic power yang sangat abnormal. Bahkan Azazel mengatakan jumlah demonic power milik Equilt berada di atas Gravia. Dan dikatakan dengan jumlah demonic powernya, Equilt bisa aja memimpin Chaos Brigade kalau dia mau. Tapi karena eksistensinya yang dangkal, kemampuan Equilt yang tadinya sekelas Mao turun menjadi sekelas Gravia. Equilt juga diketahui memiliki kemampuan fisik yang luar biasa kuat, kayak serangan fisik dan durability. Serangan fisik milik Equilt terbukti mampu merusak mode Cardinal Crimson Promotion milik Issei, yang bahkan Cyrock tidak bisa melakukannya. Durability milik Equilt juga sangat abnormal karena Dragon Shoot milik Issei itu sama sekali nggak berefek ke Equilt. Selain itu, Equilt juga seorang Master Magician yang terbukti keahliannya dalam menggunakan sihir setingkat dengan Gravia. Dia juga seorang Master Inventor karena dia mampu membuat replika Boosted Gear walaupun nggak sempurna. Tapi itu suatu hal yang udah sangat-sangat di luar nalar karena orang sekelas Azazel aja nggak bisa ngebuat replika dari Secret Gear Longinus. Hal itu udah menjadi bukti kalau Equilt adalah seorang jenius di berbagai bidang kayak ahli strategi, teknologi, penyelesaian diri, dan yang lainnya. Equilt juga didukung dengan replika Boosted Gear yang dia buat. Hanya saja punya Equilt tidak berwarna merah, melainkan perak. Penguasaannya dalam menggunakan Boosted Gear ada di atas Issei. Hal itu udah diakui langsung sama The Drake yang bilang kalau Equilt adalah pemegang Boosted Gear, dia bisa mengeluarkan potensi penuh Boosted Gear, yang mungkin Equilt bisa mengeluarkan kekuatan asli The Drake waktu The Drake masih hidup, yaitu kata-kata The Drake waktu Issei gelut sama si Equilt. Replika Boosted Gear yang Equilt buat bahkan bisa memasuki mode Balance Breaker Scale Mail dengan mengorbankan beberapa jiwa naga yang dia tangkap. Kekuatan Equilt saat menggunakan Balance Breaker Scale Mail bisa dibilang masuk ke kategori abnormal karena bisa ngalahin Issei di mode Cardinal Crimson Promotion, yang padahal Cardinal Crimson Promotion itu form yang lebih kuat dari Scale Mail. Hal itu telah menjadi bukti bahwa penguasaan Equilt dalam menggunakan Boosted Gear berada di atas Issei. Iblis terkuat peringkat 6 adalah Cereval Leviathan. Cereval dikatakan sebagai iblis wanita terkuat karena dia memegang posisi Mao Leviathan. Walaupun saat ini Cereval telah disegel, tetap aja belum ada satupun iblis wanita yang mendandingi kekuatan Cereval. Hal itu udah terbukti di mana belum ada iblis wanita yang bisa mengalahkan Gravia selain dirinya. Pada masa setelah Perang Saudara, Cereval dan Gravia pernah gelut untuk memperebutkan gelar Mao Leviathan yang dimenangkan sama Cereval. Cereval sebagai iblis murni pasti memiliki demonic power. Tapi sebagai pemilik nama Leviathan, udah pasti jumlah demonic powernya sangat tidak normal.
Dan karena Cereval berasal dari keluarga Sitri, udah pasti Cereval bisa memanipulasi air dalam 3 bentuk, yaitu cair, padat, dan gas. Tapi dari ketiga bentuk itu yang paling dikuasai sama Cereval adalah bentuk padat atau es. Salah satu sihir es Cereval yang memiliki ciri khas dari Cereval adalah Celsius Cross Trigger, yang memungkinkan Cereval untuk membekukan suatu wilayah dengan dirinya menjadi titik tengahnya. Jadi satu wilayah gitu bakal langsung beku dan Cereval itu menjadi pusat dari sihirnya itu. Dan Cereval menunjukkan sihir ini pertama kali waktu invasi Hero Faction di Underworld. Cereval ngebekuin tanah plus monster-monster yang dibuat sama Annihilation Maker dalam sekali sihir atau dalam sekali serang. Selain sihir khas keluarga Sitri, Cereval juga bisa menggunakan sihir api. Walaupun hanya bisa sihir api level 1, tapi sihir apinya mampu menghancurkan padang rumput dalam satu kali serang, yang membuktikan kalau tingkatan sihir Cereval itu sangatlah tinggi. Iblis terkuat peringkat 5 adalah Falbium Asmodeus. Falbium dulunya dikenal sebagai Falbium Glacia Labodas. Dia mendapatkan gelar Mau Asmodeus setelah perang saudara. Dia dulunya iblis yang bertanggung jawab atas urusan militer di Underworld sebelum dirinya tersegel bersama dengan para petinggi 3 fraksi dan Trihexa. Falbium digambarkan sebagai sosok yang malas, ya mirip-mirip Shikamaru gitulah, yang hobinya tidur tapi memiliki kecerdasan yang luar biasa. Makanya dia ditempatkan sebagai komandan tertinggi di militer. Sebagai seorang Mau Asmodeus, Falbium memiliki demonic power yang sangat abnormal, yang sangat berguna untuk skillnya yang berupa Absolute Defense. Sama seperti namanya, skill ini berupa skill defense yang hampir bisa memblokir semua serangan, kecuali serangan yang kelasnya setingkat Mau atau di atasnya. Dan sekalipun defense atau absolute defense miliknya itu hancur, Falbium bisa meregenerasinya lagi selama dia memiliki demonic power yang cukup. Dan karena demonic power yang dia miliki abnormal, kayak yang gue bilang tadi, itu ngebuat skillnya selalu aktif. Iblis terkuat peringkat 4 adalah Rizevim Livan Lucifer. Rizevim adalah kakek Vali serta anak dari Lucifer pertama dan Lilith. Dia dikenal sebagai salah satu dari 3 iblis Super Devil selain Sirzet dan Ajuka. Rizevim adalah anggota fraksi Old Satan dan pemimpin Cliffwood yang memiliki ambisi untuk mengacaukan dunia. Dan bisa gue bilang emang sakit sih otaknya. Dan walaupun dia anggota fraksi Old Satan, dia nggak tertarik dengan gelar Mau Lucifer. Karena baginya itu nggak penting, dan mereka yang ingin merebut gelar mereka lagi kayak Kateria contohnya, bagi Rizevim hanyalah seorang bocah yang mudah dimanipulasi. Rizevim yang kebosanan menyuruh anaknya untuk menyiksa Vali agar Vali jadi membenci dirinya dan memiliki keinginan untuk balas dendam kepadanya sampai Vali kabur. Sejak itu dia kebosanan setiap harinya sampai Equild datang dan membicarakan tentang Office, Holy Grail, dan Evil Dragon yang membangkitkan keinginannya untuk mengacaukan dunia. Sebagai salah satu Super Devil dan anak dari Lucifer pertama, Rizevim memiliki demonic power yang sangat abnormal. Yang bahkan dengan demonic powernya doang, Rizevim bisa ngancurin satu kota kalau dia mau dengan satu serangan. Diketahui kalau Rizevim memiliki skill unik yang bernama Secret Gear Canceller, yang bisa meniadakan hampir semua kemampuan Secret Gear dengan satu sentuhan. Dan yang gak bisa dibatalin sama Rizevim cuma Armor Diabolos Dragon God Issei dan Armor Diabolos Dragon Lucifer Vali, karena keduanya mengandung kekuatan tanpa batas milik Office. Diketahui kalau Rizevim memiliki kemampuan fisik yang sangat-sangat abnormal karena Rizevim bisa ngalahin Fafnir dan Issei di mode balance breaker walaupun dia nggak serius. Rizevim juga memiliki durability yang sangat abnormal karena bisa menahan 2 Holy Sword sekaligus dengan tangan kosong. Yang notabene dia adalah iblis yang harusnya lemah terhadap sesuatu yang berbau suci. Dia juga memiliki stamina dan kecepatan yang abnormal karena mampu mengimbangi kecepatan Vali yang terkenal karena kecepatannya di mode Diabolos Dragon Lucifer. Dengan kemampuan fisik yang kayak gitu, udah jelas kalau Rizevim juga seorang master hand-to-hand combat. Bahkan kemampuan bertarung tangan kosongnya dikatakan sebagai salah satu yang terbaik. Jangan lupa kalau Rizevim adalah seorang ahli taktik yang sangat manipulatif. Dia bisa memanipulasi berbagai orang, merencanakan sesuatu dengan sangat matang, dan yang lainnya yang jelas merencanakan sesuatu untuk kedepannya itu sangat-sangat mudah untuk sosok seperti Rizevim. Iblis terkuat peringkat 3 adalah Issei dan Vali. Mereka digambarkan sebagai sosok rival sejati dan belum ada yang tahu siapa yang lebih kuat di antara mereka.
karena belum ada gelut lanjutan di antara mereka berdua. Banyak yang bilang gitu kan, Issei udah jauh lebih kuat dari Vali, tapi banyak juga yang bilang kalau Vali masih lebih kuat dari Issei. Kalau buat gue sendiri gitu kan, mungkin bisa gue bilang mereka tuh masih imbang, karena baik Issei ataupun Vali mereka punya keunggulan masing-masing. Contohnya kalau ngomongin soal serangan, maka Issei pemenangnya, tapi kalau ngomongin soal kecepatan dan kepintaran, maka Vali pemenangnya. Buat kekuatan mereka, gue udah pernah bahas kekuatan mereka di video tersendiri, jadi gue nggak perlu bahas mereka di sini. Kalau lu mau tahu, lu bisa cek video gue yang ngebahas tentang kekuatan mereka. Iblis terkuat peringkat 2 adalah Ajuka Beelzebub. Ajuka dulunya dikenal sebagai Ajuka Astaroth dan mantan pewaris klan Astaroth, walaupun berasal dari keluarga cabang Astaroth. Dia adalah satu-satunya mau yang tersisa setelah Arch-Evil Dragon, karena dirinya harus memimpin fraksi Iblis. Ajuka adalah teman masa kecil Sirzet sekaligus rival ya. Saat perang saudara, Ajuka berdiri di garis depan bersama Sirzet, Sereval, dan Falbium, dan keberadaannya itu sangat ditakuti oleh berbagai pihak termasuk para dewa. Kekuatannya nggak perlu diragukan lagi karena dia sama seperti Sirzet yang merupakan seorang Super Devil yang memegang gelar salah satu dari 10 makhluk terkuat yang berada di peringkat 6. Sebagai seorang Mao dan salah satu dari 10 makhluk terkuat, Ajuka memiliki demonic power yang sangat abnormal. Yang dikatakan kalau demonic power Ajuka itu 11-12 dengan Sirzet yang melampaui Mao asli. Diketahui kalau Ajuka memiliki skill Kankara Formula. Skill ini adalah skill original dan skill khusus yang dimiliki sama Ajuka. Dan cuma Ajuka yang diketahui saat ini yang bisa menggunakan Kankara Formula. Dengan skill ini, Ajuka bisa mengendalikan segala fenomena sihir menggunakan rumus dan perhitungan. Atau bisa gue bilang gitu ya, menggunakan hukum fisika. Jadi mustahil orang macam Issei, Saji, Rias, atau yang lainnya menggunakan sihir ini. Karena cuma orang dengan kejeniusan super yang bisa menggunakan Kankara Formula. Di mana lu harus menghafal semua rumus fisika dan melakukan perhitungan kurang dari 1 detik. Kankara Formula memungkinkan Ajuka untuk mengubah bentuk suatu sihir, membelokkan suatu sihir, memperkuat suatu sihir, serta melemahkan suatu sihir. Kankara Formula adalah sihir original milik Ajuka dan hal itu menjadikan Ajuka seorang master magician. Karena mustahil untuk seseorang yang bisa menciptakan sihir original mereka tanpa memasteri berbagai sihir lainnya. Hal itu sudah ditunjukkan pada masa muda Ajuka yang mengetahui berbagai konsep sihir yang berbeda. Kayak yang gue bilang tadi, Ajuka adalah seorang jenius. Tidak ada satupun makhluk di seri High School DxD yang menyamai kejeniusan Ajuka. Di mana dia adalah orang pertama yang ngebuat konsep alat reinkarnasi untuk manusia menjadi makhluk supernatural yang melanggar hukum alam. Dan itu adalah Evil Fist yang kemudian ditiru sama pihak malaikat. Karena kejeniusannya itu, Ajuka sangat ditakuti oleh berbagai mitologi, bahkan melebihi Sirzet, karena dia bisa memprediksi segala peristiwa menggunakan rumus dan angka. Iblis terkuat peringkat pertama udah jelas Sirzet Lucifer. Kakak dari Rias ini adalah iblis terkuat untuk saat ini, walaupun kondisinya sekarang dia sedang tersegel. Tapi gue belum tahu gitu kan, siapa yang lebih kuat antara Sirzet dan Ajuka, karena belum ditampilin tentang gelut mereka. Serta kekuatan penuh Ajuka juga belum pernah ditampilin. Sirzet merupakan salah satu dari 3 Super Devil bersama dengan Ajuka dan Rizevim. Dia juga seorang Mao sekaligus salah satu dari 10 makhluk terkuat peringkat 6. Kekuatan Sirzet nggak perlu diragukan lagi, bahkan Hades meragukan kalau Sirzet adalah seorang iblis. Karena bagi dia, Sirzet lebih mendekati seorang dewa dibandingkan iblis. Sebagai seorang Super Devil dan iblis dengan posisi tertinggi, udah jelas Sirzet memiliki demonic power yang sangat abnormal. Bahkan di kekuatan penuhnya, demonic power milik Sirzet melampaui Lucifer asli. Sirzet yang memiliki garis keturunan Baal dari ibunya mewarisi skill Power of Destruction. Berbeda dengan Ajuka yang mengembangkan original sihirnya sendiri, Sirzet mengasah Power of Destruction yang dia wariskan dari ibunya ke tingkat tertinggi. Yang tidak ada satupun pengguna Power of Destruction yang mencapai tahap itu. The Drake mencatat penguasaan Power of Destruction milik Sirzet ada di tingkat abnormal karena segala macam sihir yang bersifat magic defense tidak akan berguna. Pasalnya, Power of Destruction milik Sirzet bisa ngancurin segala magic defense tanpa terkecuali. Power of Destruction yang Sirzet kembangkan menciptakan subskill dari Power of Destruction yang bernama Demonic Ballet of Annihilation. Subskill ini ngebuat Power of Destruction yang tadinya cuma serangan single target menjadi serangan area, yang hal itu udah ditunjukin di animenya.
Sir-Z juga berhasil mengembangkan Power of Destruction menjadi suatu skill yang sangat ditakuti oleh berbagai mitologi dan para dewa, yaitu True Form. Sub-skill ini ngebuat Sir-Z menjadi Power of Destruction itu sendiri. Azazel mengatakan ketika Sir-Z menggunakan True Form, itu akan terjadi gempa di seluruh Underworld, Bumi, Heaven, dan Realm of Death. Siwa juga mengatakan Sir-Z di mode True Form itu memiliki kekuatan penghancur yang sama dengannya, yang memungkinkan Sir-Z untuk menjadi peringkat 2 dari 10 makhluk terkuat yang sama seperti dirinya. Sayangnya, Sir-Z tidak bisa mengendalikan True Form dengan sempurna, karena True Form akan menyerang apapun tanpa dia perintah. Dengan berbagai skill yang berhasil dia kembangkan, udah jelas kalau Sir-Z merupakan seorang Master Magician. Hal itu juga udah didukung dengan fakta kalau dia keturunan klan Gremory yang memiliki skill keturunan yang berupa memasteri segala jenis sihir. Sir-Z juga seorang master hand-to-hand combat, walaupun dia nggak didukung sama kemampuan fisik abnormal kayak Rizevim, tapi tercatat kemampuan bertarung tangan kosong Sir-Z mengimbangi Sairaok. Issei mencatat Sir-Z sangat berbeda dengan Rias, yang merupakan petarung tipe barbar. Sir-Z adalah petarung tipe teknik yang memoles segala tekniknya ke tingkat paling abnormal. Hal itu udah ditunjukin di mana Sir-Z hanya bermodalkan Power of Destruction tingkat pertama bisa membantai puluhan sampai ratusan ultimate kelas Devil. Oke lah, mungkin cukup sekian ya Cuki untuk pembahasan kali ini. Kalau lu punya pertanyaan, pendapat, saran, request, atau lu mau nulis pendapat lu sendiri, lu juga bisa tulis di kolom komentar. Bacotan-bacotan gak penting lu pada juga tulis di kolom komentar. Kalau lu suka sama pembahasan ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh tekan tombol dislike. Gua gak maksa lu pada cuk buat tekan tombol like. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, and bye bye.